Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nafisah, NIM 1519045, kelas HTNB, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang edukasi tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai tugas akhir semester 2 mata kuliah tasawuf dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah. Di Indonesia, sudah hampir 30.000 orang terpapar virus ini. Dalam menghadapi pandemi ini tidak hanya dibutuhkan kajian medis saja, melainkan dari budaya, politik, ekonomi, serta kajian agama. Dengan sudut pandang tasawuf, diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada orang atau kelompok yang masih menganggap virus ini tidak perlu dikhawatirkan dan menganggap hanya ciptaan Allah. Seperti ungkapan yang sedang viral di sosial media, yaitu tetaplah berjamaah di masjid, jangan mau ditakut-takuti virus, karena masjid adalah rumah Allah dan virus ini ciptaan Allah. Jika ajal kita dijemput di masjid, insya Allah kita akan dimatikan secara husnul khotimah. Jika dibaca sekilas, ungkapan tadi itu logis dan menyentak emosi kita. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini dan percaya bahwa semua yang terjadi ini adalah ujian dan musibah bagi semua orang. Tetapi jika kita cerdas sedikit dalam beragama, ungkapan tadi tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad ketika terjadi wabah, beliau menganjurkan tidak boleh memasuki daerah yang terkena wabah. Sedangkan orang yang sudah berada di daerah wabah tidak boleh keluar kemana-mana. Anjuran ini dalam istilah medis disebut physical distancing atau lockdown. Dalam tradisi sufi dikenal istilah uzlah, yaitu mengasingkan diri, dan halwat, yaitu menyendiri. Uzlah dan halwat dapat dimaknai sebagai menjauhkan diri dari tempat-tempat keramaian. Halwat yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama disebut uzlah. Halwat sendiri artinya menyendiri atau menepi untuk sementara waktu, yakni memisahkan diri dari keramaian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halwat dimaksudkan untuk melindungi diri dari pengaruh negatif, baik yang dari diri sendiri maupun dari luar. Perilaku inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Dalam konteks ini ditegaskan bahwa uzlah dan halwat adalah cara paling efektif dalam memutuskan rantai COVID-19. Uzlah dan halwat ini dapat dimaknai sebagai isolasi diri, physical distancing, maupun lockdown jika diperlukan. Menghindarkan diri dari keramaian sosial adalah bentuk halwat sekaligus uzlah. Seperti instruksi di dunia pendidikan yang proses belajar mengajarnya dilakukan jarak jauh atau online, lalu ketentuan para pegawai yang bekerja di rumah, dan penutupan sementara tempat-tempat ibadah. Ini semua adalah halwat dan uzlah. Larangan berkumpul dalam jumlah yang banyak adalah persepian yang nyata dalam bentuk halwat. Halwat dan uzlah adalah doktrin tasawuf yang perlu kita terapkan saat ini untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Dengan berhalwat dan beruzlah, sesungguhnya kita melakukan hal ilmiah yang dapat diterima oleh akal sehat. Kita dapat bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan belajar di rumah. Percayalah kepada efektivitas halwat dan uzlah ketimbang amalan-amalan lainnya. Semoga Allah melindungi kita semua dan pandemi ini segera berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai edukasi tasawuf dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.